Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Matas Bilubis, NPM saya 23082600051. Di sini saya lagi berada di blog kardiologi. Di sini saya akan bawakan materi tentang peripheral artery disease. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari peripheral artery disease. Peripheral artery disease atau penyakit arteri perifer adalah penyakit pada arteri perifer, terutama ekstremitas bawah, yang paling sering disebabkan oleh aterosklerosis. Penumpukan plak menyebabkan penyempitan atau penyumbatan arteri sehingga aliran darah dan oksigen ke jaringan tungkai berkurang. PAD dapat muncul tanpa gejala sebagai claudication hingga kondisi berat berupa chronic limb threatening ischemic CLTI. PAD juga meningkatkan risiko infark miokard, stroke, amputasi, dan kematian. Habis itu penyebab utama peripheral artery disease atau PAD adalah aterosklerosis, yaitu pembentukan plak pada dinding arteri yang menyebabkan lumen pembuluh darah semakin menyempit. Kondisi non-aterosklerotik seperti emboli, trombosis, vaskulitis, trauma, atau kelainan pembuluh darah juga dapat menyebabkan gangguan aliran darah perifer, tetapi lebih jarang dibandingkan aterosklerosis. Habis itu ada faktor risiko. Faktor risiko utama PAD adalah merokok dan diabetes mellitus. Faktor lainnya meliputi usia lanjut, hipertensi, dislipidemia, penyakit ginjal kronis, serta adanya penyakit aterosklerotik pada pembuluh darah lain. Risiko PAD meningkat terutama pada usia lebih dari 65 tahun atau usia 50 sampai 64 tahun yang memiliki faktor risiko aterosklerosis. Habis itu ada patofisiologinya. PAD umumnya dimulai dari kerusakan endotel pembuluh darah yang diikuti proses aterosklerosis dan pembentukan plak. Plak menyebabkan lumen arteri menyempit sehingga aliran darah ke ekstremitas menurun. Saat pasien beraktivitas, kebutuhan oksigen otot meningkat. Karena arteri sudah menyempit, aliran darah tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut sehingga terjadi iskemia otot dan muncul nyeri saat berjalan atau claudication. Nyeri biasa berkurang setelah beristirahat karena kebutuhan oksigen kembali menurun. Jika penyempitan semakin berat, aliran darah dapat tidak mencukupi bahkan saat istirahat. Akibatnya dapat terjadi nyeri saat istirahat, luka yang sulit sembuh, ulkus, hingga gangren yang merupakan manifestasi CLTI. Habis itu ada manifestasi klinis. Gejala klasik PAD adalah claudication, yaitu rasa nyeri, kram, lelah, atau tidak nyaman pada tungkai yang muncul ketika berjalan atau berolahraga dan membaik setelah beristirahat. Namun tidak semua pasien PAD mengalami gejala klasik dan sebagian pasien dapat asimptomatik. Pada PAD yang lebih berat dapat muncul nyeri saat istirahat, kaki terasa dingin, luka yang sulit sembuh, ulkus, dan gangren. Kondisi tersebut menunjukkan gangguan perfusi tungkai yang lebih berat dan perlu mendapat perhatian segera. Habis itu ada pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan fisik. Pada pemeriksaan fisik dapat ditemukan nadi perifer yang melemah atau tidak teraba, perbedaan suhu ekstremitas, kulit pucat, serta perubahan kulit dan kuku akibat berkurangnya perfusi. Pada kondisi yang lebih berat dapat ditemukan ulkus yang sulit sembuh atau gangren. Pemeriksaan kaki penting dilakukan pada pasien PAD untuk mendeteksi luka dan tanda iskemia sedini mungkin, terutama pada pasien dengan diabetes. Pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan awal utama pada pasien dengan kecurigaan PAD adalah resting ankle brachial index atau ABI, disingkat ABI. ABI membandingkan tekanan darah sistolik pada pergelangan kaki dengan tekanan sistolik pada lengan. Interpretasi ABI itu kurang dari 0,90 itu abnormal atau PAD, 0,91 sampai 0,99 itu borderline, 1 sampai 1,40 itu normal, lebih dari 1,40 itu non compressible. Jika ABI lebih dari 1,40 to brachial index TBI dengan
Waveform direkomendasikan karena pembuluh darah mungkin sulit dikompresi. Habis itu tata laksana farmakologis, pasien PAD simptomatik direkomendasikan mendapatkan single antiplatelet terapi seperti aspirin atau clopidogrel untuk mengurangi risiko kejadian kardiovaskular. High intensity statin juga direkomendasikan dengan target penurunan LDL-C lebih dari 50%. Hipertensi dan diabetes harus dikontrol sesuai kondisi pasien. Pada pasien tertentu, rivaroxaban dosis rendah 2,5 mg 2 kali sehari bersama aspirin dosis rendah dapat digunakan untuk mengurangi risiko kejadian kardiovaskular dan kejadian pada tungkai dengan mempertimbangkan risiko perdarahan. Pada pasien dengan claudicatio silostazol dan dapat digunakan untuk memperbaiki gejala dan meningkatkan jarak berjalan. Namun silostazol tidak boleh digunakan pada pasien dengan gagal jantung apabila claudicatio tetap mengganggu aktivitas meskipun sudah mendapatkan terapi medis dan latihan terstruktur yang optimal. Revaskularisasi dapat dipertimbangkan untuk memperbaiki fungsi dan kualitas hidup. Pada pasien dengan CLTI, revaskularisasi direkomendasikan untuk membantu penyembuhan luka, mengurangi nyeri, mencegah kehilangan jaringan, dan mempertahankan ekstremitas. Tindakan dapat berupa intervensi endovaskular atau pembedahan bypass sesuai anatomi dan kondisi pasien. Habis itu ada non-farmakologi. PAD bertujuan untuk mengurangi gejala, meningkatkan kemampuan berjalan, mencegah kehilangan anggota gerak, serta menurunkan risiko kejadian kardiovaskular seperti infark miokard dan stroke. Secara non-farmakologi, pasien dianjurkan berhenti merokok, melakukan struktur eksersis terapi, menjaga kesehatan kaki, serta mengontrol diabetes dan tekanan darah. Latihan terstruktur baik supervised eksersis terapi maupun program terstruktur berbasis komunitas atau rumah merupakan bagian inti terapi pada PAD kronis simptomatik. Baiklah, sekian ini referensi yang saya gunakan. Ini bisa dilihat Gomik HL Arono AD Grup PP Etal 2004, Mazolai Elm Tixoda 2004, Konta MS Broadway AW Code PT et al. Global 2019, Alison MA Armstrong DG Goodney PT sama Krikul MH Matsudaika Abione 2021. Yang Alison MA tadi dari 2023. Baik, sekian, terima kasih. Bila ada kata mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.